solusi kendaraan Anda. Ya, kembali lagi channel Duta Auto Solution. Sekarang saya sama Bang Penom dari Venom Gallery Bekasi. Mirip Bang Penom ini. Bang Penom, gue Bang Duta. Ngeselin, mirip Bang Penom, Bang ngeselin. Duta. Nah, hari ini temanya yang akan kita bahas, memaksimalkan suara di head unit Android. Coba, kalau menurut lo tuh Android itu kekurangannya apa? Suaranya. Iya, Bang. Kenapa suaranya? Karena biasa nggak kayak head unit konvensional. sampai saat ini menurut gua belum ada head unit Android yang suaranya itu bisa memuaskan kita pecinta sound quality. Nah, solusinya apa? Solusinya ini akan kita bahas. Kalau gue pribadi, kalau mau maksimalin suara, pertama lo main di DSP. Iya, Itu betul. set 1 tuh. Betul. Gue nggak prefer ke speaker, karena kalau DSP ini lebih banyak parameter yang bisa lo rubah. Ada time alignment-nya lebih akurat ya, meskipun Android ini udah punya nih time alignment, cuman kalau dia punya lebih akurat. Equalizer-nya pun bisa masing-masing ya. Kalau di sini kan lo mungkin nggak bisa satu speaker lo EQ, nggak bisa, pasti gabung. Di sini semuanya per masing-masing speaker bisa. Jadi lebih detail, lebih akurat. Lebih detail. Karena kalau ada dulu yang pernah pasang, habis dari sini ke speaker, nggak signifikan bro. Lucu ya. Setiap sekarang Android itu mereka tuh bangga-banggain soal fitur DSP-nya. Padahal DSP-nya itu Terbatas. terbatas. Iya. Kan kalau DSP sekarang juga udah built-in ampli. Iya, betul. Ya kan? Kalau cuman ini langsung ke speaker, percuma. Power outputnya cuma dapat dari sini. Ini Iya. nggak terlalu gede. Iya. Dibanding kalau kita Ya bisa bagus, tapi bagi siapa dulu? Ya kan? Benar. Kalau bagi yang udah pernah dengar audio yang suara yang benar baik, ya audio pasti file kurang. banget, pasti tahu deh bedanya. Ya, ini di sini kita nggak bicarain harga, ya kan? Kita hanya kasih lihat bentuk-bentuk yang harus ditambah kalau kita menggunakan head unit Ya. Android. DSP sendiri itu tuh ada yang 6 channel, ada yang 8 channel, ada yang 12 channel. Ya. Jadi- rata-rata kalau 12 itu mobil-mobil Eropa ya. 12 channel itu lebih ke premium sound. Ya. Mobil-mobil yang udah premium sound, yang dia udah ada 12 speaker, kayak gitu. Cuman kalau untuk mobil harian yang biasa-biasa nih, kayaknya 6 channel cukup ya. 6 channel udah cukup. Kalau buat two-way speaker. Two way. Ya. Nah, setelah kita tambah DSP, kita menambahkan speaker. Biar tonalnya mungkin lebih apa ya? Lebih clarity lebih dapat ya. Pasti. Pernah lihat speaker standar sih, Bang? Iya pernah. Pernah kan? Iya. Dia kayak mendem ya. Gimana ya suaranya ya? Ya, itu kan soalnya kan dia ada yang puren, ada yang mid bass ya kan. Iya. Memang dibikinnya itu untuk efisiennya tinggi. Jadi dengan menggunakan head unit standar yang wattnya nggak besar, itu dia udah bisa bunyi. Ya. Gitu. Benar. Sedangkan kalau kita dengar sound quality yang beneran, itu kan kita mengharapkan suara yang akurat. Nah, untuk speaker sendiri itu ada two-way, ada three-way ya, Bang, Nah, ya? itu baru gue mau tanya. Two way atau three way? Bedanya Nah, apa? Kalau two-way itu terdiri dari mid bass sama tweeter. Oke. Nah, ini aktif, two-way aktif. Kalau pasif ada tambahan crossover. Jadi mid bass dan tweeternya itu masuk ke passive crossover, baru inputnya itu nanti ke DSP. Jadi kalau gini, kalau aktif itu mungkin si Twitter ini bisa kita setting masing-masing ya. Iya, Masing-masing. Kalau yang pasif tadi, dia udah jadi gabung jadi di cutting satu. frekuensi itu dari pasif. Kalau lu lebih suka mana, Bang? Gue lebih aktif mainnya. Lebih suka aktif ya? Banyak parameter yang bisa gue set. Itu sih. Iya sih. Nah, untuk selanjutnya? Cuman settingnya itu lebih susah sih, Bang, kalau aktif. Ya, tergantung yang main juga sih yang setting. Ya, kalau yang setting yang lu Pastinya susah. kalau mau nyeting DSP ya, jangan kalau bisa serahin sama orang-orang yang memang udah berkompetensi ya. Iya. Biar nggak berantakan ntar suaranya. Maksudnya malu gitu, Bang? bukan sih. Hah? Malu lah, lu kan bos gua. Tumben ya nggak sombong ya hari ini. Biasanya sombong Depan banget. kamera grogi bro. Iya. Depan kamera grogi bro. Biasanya sombongnya luar biasa. Ampun. Oke. Udah langsung. Setelah speaker, Nah, apa yuk? bebas sih. Bisa ke subwoofer dulu. Mungkin ke subwoofer dulu kali ya? Enggak. Kalau gua peredam. Peredam. Iya, Ini ya. peredam. Nih, contoh peredam. Oke. Untuk peredam, usahakan pasang peredam yang bagus. Jangan cari yang murah.
bakal nyesel nanti ke depannya. Bedanya yang murah yang bagus di mana, bro? Bedanya itu kalau kita pasang peredam yang bagus, ketika kita tempel, makin lama itu dia makin mengeras peredamnya. Jadi makin susah dikopek. Tapi kalau yang murah, pasang selama Copot ya? lamanya, itu pasti gampang dikopek juga. Karena dia masih bahannya itu masih lentur, nggak keras. Yang sering terjadi juga begitu kan? Pada copot, ngamplek. Iya, benar. Jadi bikin mobil tuh makin berat tapi nggak ada fungsinya. Gitu. Plus sama ini juga sih, ada yang malah, yang kalau nggak salah yang tipe... Jadi peredam itu sekarang yang ngetren itu aluminium batil kan bahannya kan? ya, Karet. bahan untuk perekatnya. Nah, karet itu juga sendiri kan ada yang mahal, ada yang murah. Makanya kalau saran saya cari peredam itu yang bagus, jangan cari bagus yang murah. kalian, nggak terlalu ngeberatin juga ya. Kalau yang bagus nggak berat. Yang bagus kan malah lebih tipis. Iya. Yang lebih mahal tuh. Iya. Oke. Untuk peredam nih, mungkin ada nanya, butuh pasang berapa lembar sih satu mobil gitu? Katakanlah misal satu pintu, satu sisi kanan. Kita contohnya mobil apa dulu? Innova Ribbon. Innova. Innova Ribbon ya. Innova Ribbon itu rata-rata aluminium batil itu pakainya 5,5 lembar. 5,5 itu untuk kanan kiri. Satu pintu. Satu pintu. Iya. Kalau mau bener-bener full. Oke. Karena kita pasangnya itu 3 lapis. Pintu kulit paling luar, terus di tengah-tengahnya tuh yang ada lubang yang Oke, pegangan benar, regulator benar. power window itu kan lubangnya kita tutup. Oke. Ya kan? Terus di door trim. Selanjutnya yang paling plastik door trim itu ya, yang paling Iya. bagian dalam lah. di backlighting plastik. Pas di belakang door trimnya ya. Iya. Oke. Nah, setelah pasang di backlighting plastik itu pun ada satu peredam lagi yang berbentuk busa. Oke. Itu buat merefuse atau meredus suara dari luar. Jadi kalau ini kan dia ngeredam getar yang mengakibatkan noise. Ya. Jadi fungsinya beda-beda. Kaget ya? Satu pintu itu 5 lembar, Bang. Saya pikir cuma 2 loh. Iya. Ternyata Makanya bisa 3 kadang-kadang lapis ya? kalau kita masang peredam maksimal, customer itu kaget. Berat. Maksudnya tuh Iya. banyak banget jadi berat gitu. Balik lagi sih ya sebenarnya ke user ya. Dia pengen full 3 lapis tadi atau cukup dengan 2 lapis. Iya. Kembali lagi lah Iya. ke kebutuhan. Selanjutnya langkah Setelah keberapa nih? peredam itu tentu subwoofer ya, Bang. Yap. Pemilihan subwoofer sendiri mungkin ada 2 ya. Mau yang Pasif bermain pasif atau atau aktif. aktif. Nah, pasif itu apa? Aktif itu apa? Kalau ini contoh yang pasif. Iya. Maksudnya pasif gimana ya? Dia ini nggak bisa kita set sendiri begini, stand alone. Nanti kita koneksikan ke power atau mungkin ke DSP ya? Iya, Ke power tapi dulu ya? DSP yang bisa buat ngangkat sub itu dikit ya. Dikit, karena wattnya memang nggak gede-gede amat sih kalau built-in powernya. Iya, disarankan itu memakai power tambahan. Iya, atau jadi pakai box. Pakai 1 channel atau 2 channel boleh. Pakai box loh, jangan lupa. Pakai Jadi box. cuma pasang ini doang. Boxnya itu juga sangat pengaruh. Iya, box kalian kerupuk. Iya. Tahu aja, Bang. Lihat channel siapa, Bang? Duta dong. Ini Coba. subwoofer aktif. Subwoofer aktif itu subwoofer yang di dalam boxnya itu sudah ada amplifiernya. Biasanya dia kelas AB atau kelas D untuk amplifiernya. Terus bentuk subwoofernya sendiri itu ada 2 macam ya. Biasa ada yang bulat sama ada yang kotak. Ketak. Oke. Untuk yang bulat itu biasa ada 8 in, ada 10 in, ada 6 in. Kalau yang kotak itu rata-rata kita hitung itu namanya 7 in dia. Ya. Gitu. Kalau untuk bagus mana? Bulat sama kotak relatif. Ini bagus. Saya nggak mau nyebutin merek, tapi ini bagus. Mereka ini kelihatan ya, balik ke gitu. Iya, kelihatan juga, Bang. Oh iya ya. Kan? Berarti begini ya. Nah, iya. Ini subwoofer, harganya nggak terlalu mahal, tapi bagus. Oke. Sekarang pemilihan ini alasannya apa kalau pakai kolong? Lebih ringkas. Lebih ringkas, karena kalau kita pakai subwoofer yang ada box di belakang, itu memakan space bagasi. Ya, kalau ini kan bisa di bawah jok. Jadi nggak makan ruang di belakang. Iya, tapi kalau untuk kita bicara suara bagus, subwoofer pasif itu lebih bagus. Ini tergantung ke user lagi kebutuhan sih. Pengennya dia pengen yang cukup simple, ada bassnya, bisa pilih ke subwoofer kolong. Iya, tapi bukan berarti sub kolong itu nggak bagus ya. Bukan berarti nggak Sub kolong bagus. sekarang itu bagus-bagus. Cuman kalau yang ini pasif, memang Dia butuh tendangannya kencang. Iya, Nanti kan tendangannya. tendangan. Gitu loh maksudnya. Nah, kalau masih kurang juga nih, Iya. step selanjutnya power ya. Power. Kalau kita merasa kita maunya tuh mainnya volume kecil tapi suaranya udah kencang. Banyak permintaan orang tuh seperti Ini itu. contoh power. Sedangkan kalau pakai DSP itu biasanya itu maksimal wattnya itu 50 watt per channel. Ya. Jadi kita harus main volumenya itu agak tinggi supaya suaranya itu volumenya keras. Tapi kalau mau volume head unit kecil tapi suaranya udah keras, ya tambahin power. Oke. Gitu. Power jadi berarti nanti bisa pakai
dua ya, katakanlah power untuk yang speaker dan power untuk yang subwoofer pasif atau bagaimana? Iya, pakai dua. Pakai dua? Ya, bisa juga pakai power 4 channel buat ngangkat speaker depan, mid bass, sama subwoofer pasif. Oke, Nah, tweeternya itu ngikut ke DSP, bisa juga sistemnya seperti itu. Oke, jadi pertanyaannya mungkin gini biar jelas ya. Kalau yang udah pakai DSP, dia udah pakai subwoofer kolong juga. Nah, power ini untuk apa? Ngangkat yang mana? Untuk mengangkat tweeter dan mid bass. Tweeter dan mid bass. Iya, kita main aktif. Jadi kita main 6 channel aktif. Hasilnya sih udah pasti lebih wow. Ya, tapi ini tuh hanya percontohan aja. Jadi untuk harga itu relatif. Jadi tergantung merek, tergantung kualitas. Ya. Terus satu lagi, Bang. Apa tuh? Kalau kita udah pakai semuanya, masih merasa kurang, kita pakai media player. Oke. Ya, media player ini bukan hanya Venom aja yang ada. Aduh, sebut merek deh, nggak apa-apa ya. Bukan Venomnya aja yang ada, itu ada beberapa brand ada. Contohnya tuh kayak Alpine, itu juga ada media player. Nah, cara koneksinya kemana? Cara koneksinya ini langsung bisa ke DSP, bisa via ke ampli. Amplinya tertentu atau enggak? Ampli konvensional bisa 4 channel. semua ampli bisa ya? Iya, atau di sini langsung ke DSP itu juga bisa. Berarti ini universal. Universal. Tuh. Jadi kalau ketika kita mau bener-bener nikmatin sound suara yang bagus, kita pakainya media player. Karena ini high res player mereka nyebutnya. Kembali lagi sih sebenarnya kalau gue sih ya, kalau buat user ya, dia kebutuhannya untuk apa? Apakah cukup sampai di stage ini atau sampai stage yang tambah speaker upgrade? Itu kembali ke user kok sebenarnya. Iya. Cuman biasanya sih ya, kalau kita ya mendingan langsung paket satuan, langsung semua ya. Iya, tentu pasti lebih mahal ya kalau ada tambah-tambah media player. Terus pertanyaan lagi, Bang, kalau kita tuh lebih sering itu pakai handphone, handphone musik, ya kan? Ya. Rata-rata Bluetooth dari Android itu nggak bagus, karena mereka tuh belum aptX, ya kan? Ya. Bluetoothnya tuh Bluetoothnya biasa modulnya. Nah, nggak usah khawatir, karena DSP sekarang rata-rata itu di dalamnya sudah ada Bluetooth player. Cuman modul Bluetooth playernya itu ada yang sudah bagus, ada yang belum. Tapi gimana pun pasti lebih bagus daripada head unit Android. Ya. Jadi maksudnya gini ya, connect-nya kalau kita dari HP, kita mau setel apa ya, misalnya Spotify ya, Bluetooth via Bluetooth, itu bisa di-connect langsung ke DSP, langsung direct, nggak perlu langsung ke head unit lagi, kalau mau dapat suara yang lebih optimal. Iya. Gitu. Sekarang, tapi nggak semuanya juga kan DSP yang ada Bluetooth ya? Kalau yang ada ampli-nya rata-rata pasti ada Bluetooth-nya, pasti. Nah, tergantung lagi nanti modul Bluetooth-nya itu bagus apa enggak. Jadi lebih baik kalian kalau mau beli audio ngetes dulu. Kita tes dulu karena kalian tuh beli barang mahal. Jadi jangan beli kucing dalam karung. Tes dulu aja nggak apa-apa. Biar pihak dari installer itu agak repot dikit, tapi kalian tidak menyesal belinya. Ini contohnya nih yang saya pakai nih ya, ini udah head unit Android. Cuman pilihan head unit Androidnya bebas ya, nggak usah harus sama kayak gua kan banyak tuh. Ini gua cuman mau nyontohin aja hasil suara yang optimalnya nih, yang tadi sudah saya jelaskan nih. DSP saya udah pakai, subwoofer saya sudah pakai, speaker saya sudah ganti. Kita dengerin ya. Sekarang kita dengerin lagu yang lebih slow. Mana ya? Ini aja deh. It's Friday night and
I'm back again with my old guitar and my trusty grin, and the best you don't come in here sign tattooed on this heart of mine. Udah kebukti ya. Untuk pemasangan DSP, gue taruh di pojok, subwoofer di belakang. Tentunya ini audionya sudah kami setting ya di DSP ya, untuk cari suara yang terbaiknya. Ini Spotify nih ya, udah jelas nih. Spotify ya. Tuh Spotify, murni Spotify, bukan pakai dari USB atau Android Auto. Oh, langsung Gitu. berarti kemampuan si head unit Androidnya ya. Iya, kita. Tadi lo itu Spotify berbayar apa gratis? Ini yang free sih. Oh, free. Iya, yang free. Apalagi kalian berbayar ya mungkin ya suaranya ya. Masih jernih ya. Jernih. Tapi kalau gini, ini kan cuma recording video ya. Kalau pengen dengan suara realnya, mungkin bisa datang aja kok tes sendiri. Mobil ini standby kok. Kalau pengen tahu suara asli kayak gimana sih, pastinya beda. Karena kalau di recording mungkin suara bassnya nggak masuk. Kayaknya begitu ya. Ya. Suara bass nggak masuk, stagingnya juga mungkin nggak terlalu kelihatan sih. Mendingan langsung dicoba real gitu loh di mobilnya. Datang langsung ya. Datang langsung ke Duta Auto Solution. Oke, begitu aja deh penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.